Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakti Ramadan dengan NIM 2301192 sebagai moderator dari kelompok 4. Di sini kami akan menampilkan hasil presentasi kami materi toksikologi dengan judul materi penilaian dan penanganan keracunan zat aktif toksikan dari golongan obat-obatan, pestisida, logam berat, dan bahan kimia rumah tangga. Baiklah, sebelum memulai presentasi, kami ingin berterima kasih kepada Ibu dosen pengampu, yaitu Ibu Apoteker Mira Febrina, Master of Science. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman kelompok saya. Yang pertama ada Amelia Putri Irawan, Arika Haradatul Aisy, Audinia Eria Sitenigma, Devitriana Adnalis, Indria Salsabila Sustika, Kania Desafira, Prisa Prilia, dan saya sendiri Sakti Ramadan. Baiklah, adapun pokok pembahasan yang pertama yaitu ada definisi keracunan, yang kedua sumber-sumber zat toksikan, yang ketiga penilaian keracunan, dan yang keempat yaitu pemeriksaan. Baiklah, materi pertama definisi keracunan akan dibacakan oleh rekan saya Kania Desafira. Kepada dia Kania Safira dipersilahkan. Saya Kanindia Safira dengan NIM 2301180. Di sini yang akan menjelaskan yang pertama definisi keracunan. Jadi racun adalah bahan yang apabila tertelan, terhirup ke dalam kulit atau karena suntikan bisa menyebabkan penyakit, kerusakan, dan bahkan kematian. Racun juga merupakan suatu zat yang berbahaya bagi tubuh karena bisa merusak sel dan sebagian fungsi organ di dalam tubuh. Sedangkan keracunan makanan adalah suatu penyakit atau kerusakan yang terjadi setelah mengonsumsi suatu makanan yang mengandung racun, baik yang terjadi karena pembusukan makanan atau karena bakteri pada makanan. Yang kedua, sumber-sumber zat toksikan. Pestisida. Pestisida atau racun hama dari bahasa Inggris, pesticide adalah bahan yang digunakan untuk mengendalikan, menolak, atau membasmi organisme pengganggu. Berdasarkan klasifikasi di atas, berbagai senyawa pestisida dikelompokkan berdasarkan hubungan dan kemiripan dari struktur dan kandungan bahan kimianya. Yang pertama, insektisida adalah jenis pestisida yang digunakan untuk mengendalikan atau membasmi serangga yang dianggap sebagai hama. Yang kedua, herbisida digunakan untuk membasmi rumput liar dalam pertanian, perkebunan, dan pertamanan. Yang ketiga, jamur. Jamur merupakan parasit pada organisme hidup, mendapatkan makanan dengan melakukan penetrasi ke dalam jaringan penjamu. Yang B, logam berat. Logam berat umumnya didefinisikan sebagai logam dengan densitas, berat atom, atau nomor atom tinggi. Logam berat merupakan senyawa kimia yang berpotensi menimbulkan masalah pencemaran lingkungan. Berdasarkan sudut pandang toksikologi, logam berat dibagi menjadi dua jenis, yaitu logam berat non-esensial dan logam berat esensial. Keberadaan logam berat non-esensial dalam tubuh organisme hidup dapat bersifat racun, seperti logam merkuri, kadmium, timbal, kromium, dan lain-lain. Sebaliknya, keberadaan logam berat esensial dalam jumlah tertentu sangat dibutuhkan oleh setiap organisme hidup, seperti antara lain seng, tembaga, besi, kobalt, dan mangan. Logam berat esensial dibutuhkan oleh setiap organisme hidup, namun dalam jumlah yang berlebihan dapat menimbulkan efek racun. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan macam-macam logam berat non esensial. Yang pertama ada itu merkuri, yang dimana merkuri ini sendiri dapat ditemukan di alam, terutama dalam batuan dan juga tanah, serta dapat dilepaskan ke udara melalui letusan vulkanik dan proses alami lainnya. Sedangkan melalui sumber manusia itu contohnya seperti pembakaran bahan bakar fosil, terutama batu bara yang mengandung merkuri. Selanjutnya ada industri pembuatan produk elektronik seperti termometer dan skalar elektrik, pemrosesan emas, dan pembuatan baterai. Selanjutnya ada penggunaan merkuri dalam industri kimia dan farmasi, dan yang terakhir ada limbah rumah tangga dan industri yang mencemari air, tanah, dan juga udara. Nah, baiklah, selanjutnya ada itu kadmium. Nah, kadmium ini sendiri dapat ditemukan di dalam biji timah dan juga batu bara. Sedangkan jika dia bersumber dari manusia, itu contohnya ada pembakaran batu bara dan industri metalurgi, khususnya dalam proses pembuatan peleburan timah. Kemudian dapat ditemukan untuk penggunaan kadmium ini itu dalam baterai nikel kadmium dan juga cat. Selanjutnya ada pencemaran dari limbah industri yang mengandung kadmium, dan yang terakhir penggunaan kadmium dalam proses pembuatan plastik
dan juga pelapis untuk logam. Yang ketiga ada itu timbal. Nah, timbal ini sendiri dapat ditemukan di alam seperti di batuan dan juga tanah. Nah, tetapi kontribusinya itu terhadap keracunan itu lebih besar dari aktivitas manusia. Contohnya seperti penggunaan timbal dalam bahan bakar kendaraan. Meskipun sudah banyak negara yang mengurangi penggunaannya dalam bahan bakar. Selanjutnya ada penggunaan timbal dalam cat dan plaster di bangunan tua, terutama pada bangunan yang dibangun sebelum tahun 1970-an. Yang selanjutnya ada pembuatan baterai timbal asam seperti pada kendaraan bermotor. Terakhir ada limbah industri termasuk dari pabrik pembuatan baterai dan pemrosesan logam yang mencemari air dan juga tanah. Yang keempat ada kromium. Jadi kromium ini terdapat di alam dalam bentuk senyawa alami, terutama dalam biji kromit. Adapun penggunaan kromium oleh manusia yaitu penggunaan kromium dalam proses industri seperti pelapisan logam, pembuatan stainless steel, dan dalam pewarnaan tekstil. Selanjutnya itu ada pembakaran batu bara yang membuang limbah industri yang mengandung kromium ke dalam tanah atau air. Dan selanjutnya penggunaan kromium dalam bahan kimia, pestisida, dan konversi kayu. Terakhir itu proses pembuatan dan daur ulang baterai yang mengandung kromium. Zat toksik dari logam berat esensial seperti seng, besi, kobalt, dan mangan. Berikut adalah sumber-sumber utama dari masing-masing logam tersebut. Yang pertama itu seng, dia bersumber dari pupuk pertanian. Pupuk ini mengandung seng yang sering digunakan untuk meningkatkan hasil pertanian, tetapi dapat menyebabkan akumulasi seng di tanah jika digunakan berlebihan. Lalu ada di industri, proses industri seperti penyapuhan dan produksi cat dapat menghasilkan limbah yang mengandung seng dan mencemari lingkungan. Lalu terdapat pada pengawet kayu dan produk konsumen. Beberapa pengawet kayu juga mengandung seng yang dapat mencemari tanah dan air saat dibuang. Yang kedua, ada tembaga atau CU. Itu terdapat yang pertama dalam pestisida dan herbisida. Nah, tembaga ini sering digunakan dalam pestisida untuk membasmi hama dan penyakit tanaman yang dapat mencemari sayuran dan buahan. Lalu ada penggunaannya dalam industri. Limbah industri dari proses pembuatan kabel dan alat listrik juga merupakan sumber pencemaran tembaga. Yang ketiga itu besi atau Fe. Nah, pada industri, proses pengolahan biji besi dan pembuangan limbah industri dapat menyebabkan pencemaran besi di lingkungan. Penggunaan pada pupuk itu beberapa pupuk juga mengandung besi yang dapat terakumulasi di tanah jika tidak dikelola dengan baik. Yang terakhir ada besi yang tergandung dalam kegiatan pertanian. Besi dapat masuk ke dalam rantai makanan melalui tanaman yang terpapar tanah yang telah tercemar. Baiklah, saya Amelia Putri Irawan dengan NIM 2301152 akan melanjutkan mengenai pembagian dari sumber-sumber zat toksikan. Nah, yang ketiga ada kobalt. Nah, yang pertama ada pertambangan. Nah, kobalt sering diekstraksi dari biji logam dan limbah dari proses ini dapat mencemari tanah dan air. Yang kedua ada industri baterai. Nah, industri baterai ini penggunaan kobalt dalam baterai juga menjadi sumber pencemaran, terutama saat baterai dibuang sembarangan. Yang ketiga ada asap kendaraan. Nah, emisi kendaraan bermotor juga merupakan sumber kobalt dalam lingkungan. Nah, yang keempat ada mangan. Nah, yang pertama yaitu ada pertambangan dan pengolahan logam. Nah, kegiatan pertambangan mangan ini serta proses pengolahannya dapat menghasilkan limbah yang mengandung mangan dan mencemari lingkungan. Yang kedua ada industri pupuk. Penggunaan pupuk yang mengandung mangan dalam pertanian juga dapat menyebabkan akumulasi mangan di tanah. Yang ketiga ada asap kendaraan. Seperti logam berat lainnya, emisi kendaraan dapat menjadi sumber pencemaran mangan di udara. Nah, selanjutnya sumber-sumber zat toksikan yang ketiga yaitu adalah rumah tangga. Nah, bahan kimia rumah tangga adalah berbagai jenis senyawa kimia yang digunakan dalam produk-produk sehari-hari di rumah untuk berbagai keperluan
seperti pembersihan, perawatan pribadi, dan pengawetan. Nah, contoh-contoh sumber zat toksikan rumah tangga yang pertama yaitu adalah senyawa ester. Nah, senyawa ester ini merupakan sebuah senyawa organik yang bereaksi dengan air reaksi tersebut kemudian akan menghasilkan asam organik dan alkohol. Yang kedua ada natrium hipoklorit. Bahan kimia lain yang ada di dalam produk rumah tangga yang berikutnya itu adalah natrium hipoklorit. Selanjutnya yang ketiga ada kalsium karbonat. Nah, salah satu jenis bahan kimia yang dapat Anda temukan dalam produk rumah tangga adalah kalsium karbonat. Kemudian yang keempat ada natrium sulfat. Nah, natrium sulfat ini merupakan sebutan untuk garam natrium yang berasal dari asam sulfur. Kemudian ada yang kelima ada natrium bikarbonat. Nah, natrium bikarbonat ini sebenarnya adalah obat yang biasanya itu dipakai untuk mengatasi kondisi di mana cairan tubuh itu memiliki banyak asam. Saya Arika Rahadut IC dengan NIM 2301159. Di sini, saya akan menjelaskan tentang sumber toksikan dari obat-obatan, di mana sumber toksikan dari obat-obatan ini dapat berasal dari berbagai jenis senyawa kimia yang dapat digunakan dalam pengobatan, misalnya narkoba dan psikotropika, di mana golongan obat senyawa seperti morfin, heroin dapat menyebabkan ketergantungan dan keracunan. Ini contohnya amfetamin, karena obat-obatan seperti efedrin dan pseudoephedrine yang digunakan sebagai dekongestan dapat memiliki efek samping yang serius jika disalahgunakan. Selanjutnya yaitu obat resep. Benzodiazepin, obat ini sering diresepkan untuk mengatasi kecemasan dan insomnia, tetapi dapat menyebabkan efek samping seperti sedasi berlebihan dan ketergantungan. Ini nih contohnya antidepresan. Beberapa antidepresan, terutama yang termasuk dalam golongan triskill, dapat menyebabkan efek toksik jika dosisnya yang tidak tepat. Selanjutnya yaitu obat bebas. Dekongestan, obat yang sering mengandung senyawa seperti penitropalamin dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah dan efek samping lainnya jika digunakan secara berlebihan. Ini contohnya obat batuk. Beberapa obat batuk mengandung bahan aktif yang dapat memberikan reaksi positif dalam tes narkotika, meskipun tidak digunakan sebagai obat terlarang. Selanjutnya yaitu interaksi obat, di mana interaksi antara berbagai jenis obat dapat menghasilkan efek toksik. Misalnya, kombinasi obat yang berbeda dapat memperkuat efek samping atau menghasilkan reaksi yang tidak diinginkan, seperti efek sinergis atau potensional. Selanjutnya yaitu paparan lingkungan. Ini bahan kimia yang berdampak dalam lingkungan seperti pestisida dan logam berat juga dapat berinteraksi dengan obat-obatan dalam tubuh, meningkatkan resiko keracunan. Misalnya paparan terhadap logam berat seperti timbal atau merkuri dapat mempengaruhi metabolisme obat dan meningkatkan toksisitas. Selanjutnya ada penilaian keracunan. Yang pertama yaitu pemeriksaan fisik. Penilaian keracunan dapat pemeriksaan fisik adalah proses evaluasi klinis yang bertujuan untuk mendeteksi tanda-tanda keracunan akibat paparan zat toksik yang ada di dalam tubuh melalui observasi langsung terhadap kondisi fisik pada pasien. Ini penilaian keracunan meliputi tanda-tanda vital dan status pneutrologis adalah langkah awal yang penting untuk mengidentifikasinya jenis, tingkat keparahan, dan dampak racun dalam tubuh. Berikut rinciannya. Yang pertama tanda-tanda vital. Ini meliputi pengukuran suhu, tekanan darah, denyut nadi, pernapasan, saluran oksigen, dan parameter perubahan kemungkinan keracunan. Baiklah, saya Sakti Ramadan akan membacakan materi selanjutnya, yaitu tentang parameter perubahan kemungkinan keracunan. Yang pertama yaitu ada parameter suhu tubuh. Perubahan yang terjadi ada hipotermia, yang kemungkinan keracunannya yaitu salisilat, antikoligernik atau atropin, kokain. Yang kedua hipotermia atau suhu menurun, dengan kemungkinan keracunan alkohol, benzodiazepin, opiat. Selanjutnya ada denyut nadi, perubahan yang terjadi yaitu takikardi atau nadi meningkat. Yang kemungkinan keracunannya kokain, amfetamin, antikoligernik. Yang kedua ada bradikardi atau nadi melambat, yang kemungkinan keracunannya itu ada opiat, beta blocker, organofosfat, dan digitalis.
Selanjutnya ada tekanan darah. Dengan perubahan yang terjadi yaitu hipotensi atau tekanan darah rendah dengan kemungkinan keracunan, opiat, benzodiazepin, beta blocker, vasodilator. Selanjutnya pernafasan. Dengan perubahan yang terjadi, yang pertama ada frekuensi pernafasan menurun, yang kemungkinan keracunan yaitu ada opiat, sedatif, hipnotik. Yang kedua takipnea, frekuensi pernafasan meningkat dengan kemungkinan keracunan yaitu salisilat, metanol, keracunan asidosis metabolik. Dan yang terakhir yaitu saturasi O2 atau oksigen, yang perubahan terjadi menurun atau hipoksia, dan kemungkinan keracunan yaitu keracunan karbon monoksida, sianida, dan opiat. Baik, yang kedua yaitu status neurologis. Penilaian neurologis dapat memberikan petunjuk mengenai jenis racun yang mempengaruhi sistem barat pusat. Yang pertama yaitu tingkat kesadaran, penurunan kesadaran. Racun seperti alkohol, opiat, benzodiazepin, dan barbiturat. Ada agitasi atau hiperaktivitas seperti amfetamin, kokain, dan antikolinergik. Yang kedua B, ukuran pupil. Yang pertama itu miosis atau penyempitan pupil dengan penyebab opiat, organofosfat, klorinin. Dan yang terakhir yaitu minerales atau pelebaran pupil seperti kokain, amfetamin, atropin, dan LSD. C. Kejang. Racun yang menyebabkan kejang, organofosfat, kokain, teofilin, dan strikin. Yang selanjutnya refleks neurologis. Yang pertama yaitu refleks hiperaktif yaitu amfetamin, kokain, strikin. Yang selanjutnya refleks menurun atau hilang seperti opiat, benzodiazepin, barbiturat. Dan E. Tanda spesifik. Yang pertama itu vaskulasi otot atau kedutan. Yang pertama itu keracunan organofosfat. Yang selanjutnya itu rigidity otot atau keracunan strikin atau NMS yaitu neurotrophic malignant syndrome. Nah, yang ketiga ada penilaian keracunan, yaitu hubungan tanda vital dan status neurologis. Yang pertama ada hipotensi dengan penurunan kesadaran. Kombinasi ini biasanya mengarah pada paparan opiata seperti heroin dan morfin, atau benzodiazepin seperti diazepam dan alprazolam. Yang kedua ada takipnea dengan agitasi. Kondisi ini sering dikaitkan dengan asidosis metabolik, misalnya akibat keracunan salisilat atau aspirin. Yang ketiga, ada miosis dengan bradipnea. Temuan ini khas pada keracunan opiata. Yang keempat, midriasis dengan hiperaktivitas. Kondisi ini sering muncul pada paparan kokain atau amfetamin yang bersifat simpatomimetik. Yang kelima ada evaluasi tambahan, pemeriksaan laboratorium. Yang pertama ada gula darah, yaitu untuk menyingkirkan hipoglikemia sebagai penyebab penurunan kesadaran. Yang kedua ada elektrolit atau natrium kalium klorida untuk mendeteksi gangguan elektrolit yang bisa memperparah kondisi. Selanjutnya ada gas darah arteri atau GDA, yaitu untuk menilai status asam basa dan oksigenasi. Selanjutnya toksikologi, yaitu untuk pemeriksaan urin atau darah untuk mendeteksi keberadaan obat-obatan atau toksin. Selanjutnya ada intervensi spesifik, antidot misalnya naloxon untuk mengatasi depresi napas akibat opiata. Selanjutnya pemeriksaan lanjutan. Yang pertama ada terapi non-spesifik. Terapi non-spesifik ini adalah suatu terapi keracunan yang bermanfaat hampir pada semua kasus melalui cara seperti memas muntah, bilas lambung, dan memberikan zat absorben. A. Menghambat absorpsi zat racun. Menghambat absorpsi zat racun dapat dilaksanakan dengan beberapa cara, antara lain dengan membersihkan atau mencuci kulit yang terkontaminasi zat toksik, mengeluarkan racun dalam lambung, mencegah absorpsi, dan memberikan pencahar. Percepat eliminasi obat. Mekanisme dan penjelasan eliminasi obat adalah proses pembuangan zat toksik atau obat dari tubuh, terutama melalui ekskresi ginjal. Percepatan eliminasi dilakukan untuk menurunkan konsentrasi obat dalam tubuh sehingga toksisitasnya berkurang, dengan cara meningkatkan ekskresi melalui pengasaman atau pembasahan urin dan diuresis paksa. Yang kedua ada terapi spesifik. Terapi antidotum spesifik adalah terapi antidotum yang hanya efektif untuk zat-zat tertentu. Antidotum yang spesifik dikelompokkan menjadi antidotum yang bekerja secara kimiawi. Antidotum yang bekerja secara kimiawi ini contoh paling sederhana dari antidotum. Jenis ini adalah penggunaan zat pembentuk kelat. Ada banyak contoh zat pembentuk kelat yang sering digunakan seperti untuk keracunan logam-logam berat, yaitu cobalt containing cyanide untuk keracunan cyanide dan fab fragment untuk keracunan digoksid.
Baiklah, di sini saya Audinia Eresta Nikma dengan NIM 2301160 akan menjelaskan tentang antidotum yang bekerja secara farmakologi. Nah, jadi antidotum farmakologi merupakan suatu antidotum yang bekerja mirip dengan zat toksik, di mana bekerja pada reseptor yang sama atau berbeda. Nah, contohnya yang pertama ada naloxone hidroklorida. Naloxone sendiri adalah suatu antagonis opioid yang bekerja pada reseptor yang sama sehingga berkompetisi dalam memperebutkan reseptor opioid. Yang kedua ada flumazamil. Nah, flumazamil ini adalah suatu antagonis benzodiazepin, di mana benzodiazepin ini sebagai obat tunggal atau besar dapat menyebabkan mengantuk, ataksia, disatria, dan kadang-kadang depresi. Yang ketiga ada oksigen, di mana karbon monoksida atau CO dapat menyebabkan keracunan karena kemampuannya dalam mengikat hemoglobin atau Hb dan membentuk zat kompleks yang tidak dapat berfungsi mengikat oksigen lagi. Selanjutnya ada mekanisme kerja antidotum. Nah, yang pertama membentuk senyawa kompleks dengan racun. Contohnya ada di mercaprol, EDTA, penisilamin, dikobal edetat, dan prolidoksin. Lalu mempercepat detoksifikasi racun, contohnya natrium tiosulfat, dan lain-lain. Lalu ada berkompetisi dengan racun dalam interaksi dengan reseptor, contohnya ada oksigen dan naloxone. Lalu memblokade reseptor esensial, contohnya ada atropin. Dan ada efek antidot melampaui efek racun, contohnya ada oksigen dan glukagon. Lalu ada mempercepat pengeluaran racun, contohnya ada NaCl untuk meningkatkan pengeluaran urin pada keracunan bromid dan mengabsorpsi racun. Ada contohnya yaitu karbon. Baik, selanjutnya ada menghambat absorpsi racun, contohnya ada MgSO4. Lalu perangsang muntah, contohnya ada SIR-IPK14. Lalu ada menginaktifkan racun, contohnya ada natrium tiosulfat, antibisa, antitoksin botulinus. Lalu ada pengendapan racun, yaitu contohnya ada natrium sulfat dan kalsium laktat. Dan yang terakhir ada antidot universal atau campuran karbon, asam tanat, MgO dengan perbandingan 1:1:2. Contohnya ada asam, alkali, logam berat, glikosida. Nah, untuk antidot multiple itu atau campuran besi sulfat, MgSO4, air, dan karbon, contohnya ada AS, opium, Zn, digitalis, Hg, dan strinin. Nah, untuk serum antibisa ular, contohnya ada neurotoksis dan hemotoksis. Baik, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kami dari kelompok 4, jika ada salah kata atau tutur kata yang kurang, kami mohon maaf. Sebelum kami menutup presentasi, bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk berkomentar di kolom komentar kelas. Saya Sakti Ramadan sebagai moderator dari kelompok 4, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.